Saya merasa bangga bisa memaparkan sebuah materi yang berjudul Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Materi ini disusun berdasarkan artikel Refleksi Eksistensi Bahasa Indonesia dan Sumpah Pemuda. Berikut ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedua, contoh penggunaan internasional ICIS 2021. Dan yang ketiga, tantangan globalisasi. Apa sih yang dimaksud dari ketiga poin tadi? Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi identitas bangsa. Bahasa ini menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi alat komunikasi antar etnis dan budaya Indonesia. Namun, di era globalisasi ini justru membawa tantangan bagi bahasa Indonesia, seperti penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang semakin meluas, seperti pengaruh budaya luar yang dapat mengancam keberlangsungan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu upaya untuk pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia untuk menjaga identitas nasional. Mengapa bahasa Indonesia begitu perlu untuk dipertahankan? Bahasa Indonesia perlu dipertahankan karena merupakan simbol kebudayaan dan identitas bangsa. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti pengaruh bahasa asing dan kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Posisinya semakin kuat di dunia internasional ICIS 2021 yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam forum internasional oleh pejabat negara. Ini merupakan citra bahasa sebagai bahasa ilmiah dan diplomatik. Berikut ada beberapa dasar-dasar hukum yang jelas. Banyak regulasi yang mendukung eksistensi bahasa Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Perpres Nomor 63 Tahun 2019, Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018. Regulasi di atas menunjukkan bahwa negara serius memajukan bahasa Indonesia. Dalam artikel menyebutkan bahwa banyak mahasiswa asing dari berbagai negara belajar bahasa Indonesia di PTKIN dan lembaga BIPA. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki nilai global dan diminati dunia. Tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. 1. Pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia. Kedua, kurangnya penggunaan bahasa Indonesia tidak selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda, yang dapat menyebabkan penurunan kemampuan bahasa Indonesia. Ketiga, globalisasi dan teknologi, yang dapat menyebabkan bahasa Indonesia terpinggirkan oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Keempat, kurangnya promosi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak selalu dipromosikan dengan baik dalam maupun di luar negeri, yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia. Yang kelima, kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa Indonesia tidak selalu digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan, terutama di tingkat pendidikan tinggi, yang dapat menyebabkan penurunan kemampuan bahasa Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk mempromosikan bahasa Indonesia, meningkatkan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan kemampuan bahasa di kalangan generasi muda. Berikut ada beberapa langkah konkret untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Yang pertama, gunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bahasa Indonesia.
Gunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, dan masyarakat sekitar. Kedua, tingkatkan kesadaran masyarakat di sekitar, khususnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia. Tiga, mengajarkan bahasa Indonesia kepada generasi muda. Mengajarkan bahasa Indonesia kepada generasi muda dapat membantu mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Keempat, dukung penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam postingan dan komentar. Dengan langkah-langkah yang kita sebut tadi, sebagai generasi muda dapat menjadi agen penting dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Nah, untuk mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi ini sangat penting karena bahasa ini merupakan simbol identitas, bahasa, dan alat komunikasi yang efektif. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan budaya. Jadi, mari kita semua menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan mempertahankan untuk generasi yang akan datang. Mari sama-sama menjadikan bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.